kok kamera belakang. Halo teman-teman semua. Oh, baru ada 4 orang, bisa banget nih di-share-share dulu ke teman-temannya. Kalau misalnya aku lagi ngadain live bareng narasumber yang luar biasa kali ini. Oke, bisa banget ya di-share-share dulu. Nah, oke, sebelumnya aku mau perkenalkan dulu nih. Nama aku Elia Malia. Di sini aku bakalan memandu acara pada malam hari ini, yaitu mengenai dengan tema kisah inspiratif seorang dosen. Sudah ada Bapak Ramadan nih, narasumber kita. Suara saya kedengeran nggak? Iya, terdengar Pak. Oke. Oke, jadi sebelumnya nih aku mau ngasih tahu dulu kepada teman-teman kalau misalnya kalian harus tonton video ini, maksudnya nonton live ini sampai akhir, karena nanti bakalan di akhir itu bakalan ada giveaway untuk 2 orang pemenang. Dan selanjutnya juga nanti aku mau nge-spill nih kalau misalnya ini tuh acara premier ya, acara pertama Growin Academy. Nah, selanjutnya itu bakal ada acara di tanggal 5. Nah, untuk kelanjutannya teman-teman nanti bisa banget nih di-follow dulu akun aku, akun Growin Academy, dan akun Bapak Ramadan. Nah, untuk syarat nanti dapat giveaway juga, salah satunya itu harus memfollow semua akun yang ada di live ini. Nah, selanjutnya aku mau langsung aja ya Pak, izin membacakan CV-nya. Nah, jadi Bapak Ramadan ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2013, yaitu sarjana pendidikan bahasa Inggris. Nah, lalu melanjutkan kembali pada tahun 2019 dengan jurusan yang sama dan di kampus yang sama, yaitu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu nih, langsung aja ya kita di sesi tanya jawab dengan Bapak Ramadan ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Siap. Ngobrol-ngobrol santai aja, karena ini ya jamnya malam nih, buat teman-teman mungkin kayak lagi rebahan atau lagi makan, bisa banget nonton video ini. Apalagi ini kan kita mengangkat kisah inspiratif, kisah seorang dosen nih dalam menempuh pendidikannya. Mungkin buat teman-teman yang kayak masih lagi kuliah, lagi kuliah dan lagi melakukan jenjang karirnya nih di perkuliahan dan mau masuk dunia kerja, boleh banget nonton live ini. Nanti Nah, langsung aja nih Pak, aku mau nanya ya, pada saat fresh graduate, tantangan apa aja nih Pak yang dihadapi? Nah, lalu untuk menghadapinya itu seperti apa? Oke. Kebetulan saya waktu itu lulus 2012, dan itu dulu ketika kuliah ya, tidak ada teknologi seperti sekarang. Begitu juga setelah lulus ya. Waktu kuliah saja teknologi seperti sekarang kan ada handphone, kuota, ya wifi sangat murah sekali sekarang. Dulu waktu saya kuliah, wifi itu misalnya kita pasang di rumah itu sekitar 1 juta 1 bulannya, dan itu pun sangat pelan sekali. Tuh, jadi ya terpaksa ketika saya dulu jadi mahasiswa itu ya ke warnet gitu. Warnet 1 jam itu 4.000, dan sedangkan dibagi dengan ongkos jajan segala macam, sepertinya dulu itu warnet itu sungguh tempat yang sangat mewah ya bagi kita.
Nah, itu informasi sebenarnya dulu itu sangat susah sekali. Bila kita ingin mencari sesuatu, kita harus ke perpus, tidak ada lagi selain itu ya. Ke perpus mencari referensi berbeda, sangat berbeda sekali 180 derajat dengan sekarang. Nah, dan namun ya waktu dulu karena sangat sulit sekali, seperti ditempa dengan pencarian informasi waktu itu. Jadi otomatis ya dalam mengerjakan tugas, mengerjakan skripsi itu kita sangat kesulitan dulu karena tidak ada atau tidak meratanya ya akses internet di zaman dulu. Bahkan gadget itu paling mewah, itu paling canggih dulu itu BlackBerry, dan orang-orang pun kebanyakan masih pakai Nokia jadi gitu. Nah di situ kita harus beradaptasi gitu. Tidak semudah sekarang ya, kita mau cari apapun tinggal di ujung jempol kita. Nah, pada saat fresh graduate pun seperti itu. Saat fresh graduate kesulitan juga. Mungkin kalau sekarang ada Glints ya, ada Jobstreet, ada, dan kita juga mengaksesnya ya. Jadi job ads mudah lah informasi ya. Kita bisa gabung Telegram. Telegram itu ada testimoni, mencari kerja juga. Nah, dulu tidak ada seperti itu. Hanya ada Kaskus paling. Facebook juga belum terlalu banyak grupnya ada. Paling jadi kesulitannya dulu pas fresh graduate itu karena informasi tentang pekerjaan atau lowongan pekerjaan itu sangat sulit ya. Waktu itu kebetulan lagi azan ya, kita break dulu Oh, gimana? oh iya, ya, break dulu ya. Mungkin sampai azan ya, sampai azan selesai kita break dulu 2 menit Oke. mungkin ya.
Baik, bagaimana Pak, bisa dilanjut? Eh, Masih azan di sini. Oh, masih ada. Oh, Ya, kalau di sini udah sih Pak. belum selesai. Oke, udah mau berakhir juga ya. Bisa dilanjut. Eh, Sampai mana tadi? Oh ya, setelah eh, lanjut. Nah, alhamdulillah ya, karena saya sarjana pendidikan ya, tentu saja menjadi guru adalah pekerjaan yang ideal ya untuk sarjana pendidikan. Nah, pada saat itu saya alhamdulillah sudah mengajar. Nah, namun seperti yang kita tahu ya, yang kita tahu itu guru apalagi dulu ya itu sangat bukan ini ya, sangat memprihatinkan dalam segi penggajian ya atau pemasukan itu sekitar 300-600 ribu bahkan sebulan ya. Begitulah menjadi guru ya. Makanya pengabdian. Namun karena itu juga tentu saja tidak, jadi hidup tidak mengandalkan dari guru saja. Waktu itu lagi booming ya, booming waktu itu ada bisnis online, lalu ada dropship segala macam, ada apa investasi ya. Jadi sering ngulik lah. Jadi untuk menyiasati ya dari gaji yang kecil dari sebagai pengajar tersebut gitu. Karena menjadi pengajar adalah sebenarnya sangat sangat sesuai sekali ya. Menjadi guru adalah sebuah pengabdian seperti itu. Jadi ya ketika kita untuk menggantungkan hidup kita menjadi guru itu tidak mungkin ya dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik lah kondisinya ya karena ada P3K dan lain-lain. Nah, namun dulu ya kita tidak bisa mengandalkan hidup kita bahkan itu ya profil lulusan dari seorang sarjana pendidikan menjadi guru tersebut. Jadi ya, tapi justru karena itu ya, karena dulu saya jadi guru gitu karena sangat kurang sekali, ya maka tidak harus, jangan ya, bahkan saya itu harus ya jangan, tidak boleh diam gitu ya, diulik gitu. Jadi seperti terbukti ya, seperti COVID kemarin dan sampai sekarang juga satu orang itu bisa 3, 4, 5 pekerjaan dalam satu waktu itu harus bisa untuk sekarang. Ya itu menyiasatinya. Jadi ketika kalian fresh graduate ya, nah saya juga membuat kesalahan ketika fresh graduate itu. Jadi tidak mencari banyak informasi. Mungkin karena keadaan juga ya, karena dulu informasinya sangat susah sekali. Bahkan dari broadcast itu paling ya, dari broadcast 2012-2013 udah mulai banyak broadcast WhatsApp, sekedar broadcast saja. Dan itu juga bahkan ada ya karena sangat sulit sekali berbagi gitu, sharing informasi, banyak juga penipuan-penipuan pekerjaan gitu ada. Jadi lowongan pekerjaan tipuan ke mungkin sampai sekarang ya masih ada seperti itu. Nah itu menyiasatinya ya tentu saja bila kita sudah memiliki pekerjaan itu kita harus berkomitmen ya, komitmen. Pekerjaan apa saja, mungkin pada saat itu rezeki kita itu. Tapi kalau kita lakukan semaksimal mungkin, insya Allah dalam pekerjaan itu tidak hanya rezeki yang kita dapat, tapi juga ilmu, mungkin ilmu baru atau skill baru gitu, yang bisa kita kembangkan dan akan berguna untuk kita ke depannya. Gitu, Elia. Kira-kira lah sedikit pengalaman dulu ketika saya fresh graduate 2012-2013. Iya, tadi Elia mendengar ya, Bapak bilang kita kalau untuk
melanjutkan ke dunia pekerjaan kan butuh relasi ya Pak. Nah, Ya. apalagi kan zaman-zaman sekarang kan banyak orang yang mageran nih. Nah, menurut Bapak nih bagaimana sih agar kita itu mempunyai relasi yang banyak gitu untuk menumbuhkan rasa semangat gitu. Oke, nah benar sekali ya seperti Elia tadi dan pengalaman banyak orang juga. Relasi itu sebenarnya University of Life ya. Jadi universitas kehidupan. Jadi tanpa relasi ya kita mungkin hidup kita akan jauh lebih sulit ya dalam menggapai apapun. Namun bila ada relasi tentu saja akan lebih mudah saja jalannya sih. Tapi tentu saja kompetensi diri itu yang paling terpenting. Nah, tapi dalam menjalin relasi tentu saja dengan kuliah itu sendiri kita sudah sebenarnya menjalin relasi. Entah itu dengan teman sekelas, teman satu organisasi, dengan dosen. Jadi kalau itu positif ya, kita sebaiknya jangan pilih-pilih lah. Misalnya kalau relasi itu positif membawa kebaikan kepada kita, ya kita tidak usah selektif gitu siapapun dia, itu jadikan kita relasi. Jadi kita jadikan relasi. Dalam berkuliah, misalkan ya kita hanya kuliah saja, lalu pulang, kuliah saja, lalu pulang. Istilahnya dulu kupu-kupu ya, kuliah pulang. Nah, begini, kita bila menjadi seseorang ya, kita lihat dulu ukur diri kita gitu. Kalau kita mungkin punya privilege ya, yang hidup kita mungkin bisa kuliah pulang karena mempunyai backingan tertentu ya bisa. Nah itu tapi kita harus mengenali diri kita nih. Kita itu pewaris apa perintis gitu kalau zaman sekarang ya. Kalau misalkan kita menyadari diri kita adalah perintis ya, nah ya jangan kuliah pulang gitu. Dengan NIM kita saja, nomor induk mahasiswa ya, kita bisa menggunakannya untuk mendaftarkan diri kita workshop, ikut daftar seminar, ikut program pemerintah, sertifikasi, kompetensi, bisa ada BDD segala macam, ada Merdeka Belajar, kita bisa ikut magang bersertifikat, dan otomatis ya kita di perusahaan itu selama 6 bulan kita sudah banyak mempunyai relasi bahkan sebelum lulus. Dan juga begitu juga organisasi, apalagi himpunan mahasiswa. Mungkin himpunan mahasiswa contoh dengan yang sama dengan prodi kita. Nah, kita juga selain membangun relasi bisa mengembangkan kompetensi kita gitu. Jadi selalu ukur diri kita gitu. Bila kita memang kekurangannya apa, nah kita harus segera atau mencari cara untuk menutupinya. Gitu. Jadi tidak selamanya kuliah pulang itu memang baik. Walau bila ada yang memilih seperti itu. Namun alangkah baiknya karena kita kuliah hanya sekitar 3-4 tahun ya. Nah, manfaatkan waktu itu dan manfaatkan NIM kita karena kita punya nomor induk mahasiswa. Nah, kita mempunyai keistimewaan dalam mengikuti berbagai macam hal, bahkan event tertentu hanya yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Itu adalah kelebihan ya bila jadi mahasiswa. Nah, kalau udah lulus bukan mahasiswa lagi, nah hilang semua privilege. Jadi manfaatin kesempatan ketika menjadi mahasiswa. Oke, jadi itu kan ya. Nah, balik lagi nih ke Bapak nih ya, pendidikan waktu pas zaman kuliah nih. Masih ingat nggak sih kayak momen-momen yang masih diingat gitu? Momen-momen penting kayak misalnya dapat pelajaran biar bisa sampai kayak sekarang gitu. Momen-momennya itu apa aja sih, Pak? Tentu saja kuliah itu waktu kuliah ya sangat banyak sekali momennya. Seperti mungkin momen yang sebenarnya ya kalau misalkan sekarang ya kita sikapi dengan bijaksana itu sebenarnya hal yang sangat pelajaran yang berharga buat saya ya. Seperti saya pernah telat ya, telat masuknya jam 8
tapi saya datang itu jam 8 lewat 01. Nah itu udah nggak bisa masuk gitu. Padahal lewat 1 menit aja gitu, Iya. 8:01 gitu. Dosennya aja setengah 8 tuh udah ada gitu. Bahkan saya sempat berpikir ya ini dosen hidupnya bagaimana gitu, rumahnya jauh, tapi udah sampai kampus setengah 8 gitu. Bahkan ada isunya dari sholat subuh mungkin ya. Nah itu tidak terfikirkan waktu itu gitu. Bagaimana seorang manusia itu menjadi seorang konsisten gitu. Bahkan itu selama 16 pertemuan ya dalam satu semester itu dia selalu tepat waktu. Ya. Pada waktu itu juga pelajaran berharga itu telat. Pernah juga bahkan telat ketika ujian pun ya, saya pernah tidak dapat nilai bahkan ya, dan saya harus mengulang di setahun berikutnya, di semester berikutnya. Nah, itu adalah pelajaran berharga mungkin ya. Jadi pastinya bukan mungkin lagi karena memberi pelajaran pada saya bahwa waktu itu penting gitu. Jadi kadang seseorang itu tidak hidup sendiri, harus menghargai orang lain. Jadi waktu itu sebenarnya bukan punya kita sendiri. Gitu. Jadi waktu adalah tanggung jawab kita juga. Gitu. Lalu kalau sekarang mungkin ada kuliah online, ada hybrid. Nah dulu kuliah kan offline semua, jadi ya otomatis ya ketika kita harus segera masuk ke kelas. Nah itu. Dan setiap dosen dalam 1 minggu itu, setiap mata kuliah ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semuanya ngasih tugas. Kayaknya bergulat dengan tugas, dengan kedisiplinan, dan tuntutan juga ya, karena tidak boleh, sebenarnya sebaiknya ya, karena kita harus segera menyelesaikan mata kuliah itu agar bisa mendapatkan akses ke penyusunan skripsi. Jadi kita bisa lulus. Jadi kita juga harus menempuh perkuliahan, harus lulus semua mata kuliah. Dan tidak boleh juga ada yang D gitu. Jadi ya berkutat dengan kehidupan perkuliahan itu sungguh menjadi pembelajaran ya. Jadi kita tidak pantang menyerah dan ditempa dengan kerasnya kehidupan dan ketegasan oleh pendidik kita dulu. Jadi itu mungkin membentuk karakter kita jadi sekarang gitu kan. Ya. Nah, lalu tantangan apa sih Pak yang Bapak alami semasa kuliah ya? Kan zamannya kan beda ya sama zaman Elia nih gitu. Nah, tantangannya apa aja sih Pak? Tantangannya seperti tadi tugas ketika seminggu ya semua mata kuliah ada tugasnya. Nah itu kesulitan dalam mencari informasi dan referensi ya. Bahkan ketika skripsi saya harus ke Perpusnas di Jakarta bolak-balik gitu. Cuma untuk hanya membaca buku. Itu pun karena kita bisa minjem ke Perpusnas tapi kan ngebalikinnya capek ya. Bolak-balik ke Jakarta, jadi kita foto gitu bukunya, judul bukunya, tahun dibuat bukunya, segala macam gitu. Nah itu kesulitan yang sangat apa ya? Lebih banyak kesulitan seperti itu, Elia. Jadi tidak seperti sekarang ya. Kita bahkan di atas teknologi apa ya? Ya, di atas kursi di depan ada meja, laptop, internet. Nah itu loh udah semuanya ada AI, ya, ada software segala macem. Nah dulu masih manual gitu. Itu mungkin kesulitan yang sangat mungkin menjengkelkan ya. Bahkan berharap dulu itu seperti sekarang gitu. Jadi semuanya terasa lebih mudah. Jadi sangat menjengkelkan lah. Mungkin yang lain juga merasakan juga mungkin kemudahan dalam kuliah ya sekarang. Tapi ya tetap ada aja sih kalau kuliah itu kesulitannya ya. Lalu pada saat itu yang Bapak
lakukan apa Pak biar mengatasi si tantangan ini? Tetap dijalanin Eh, aja jadi ya. iya dijalanin aja. Tapi karena waktu itu ya banyak teman seperjuangan ya. Karena Oh, bareng-bareng. ya bareng-bareng juga, sama-sama nggak punya uang juga, ya sama-sama naik bus, sama-sama bolak-balik, gitu, sama-sama kepanasan gitu sehari-harinya ya. Jadi mungkin di dalam eh, kesulitan itu ya kita ada karena ada teman ya, jadi tidak sendirian lah. Mm-mm. Jadi nggak kerasa terlalu sulit. Lalu motivasi apa sih Pak yang Bapak motivasi apa yang bisa menjadikan Bapak menjadi Bapak yang sekarang gitu? Kan pasti ada latar belakangnya ya Pak ya. Hmm. Tentu saja motivasi yang paling utama adalah menjadi mandiri, tentu saja mandiri ya. Karena orang tua saya sudah sepuh semua, sudah senior ya. Jadi mau nggak mau saya harus mandiri. Jadi motivasi itu yang selalu ya, saya yang selalu ada untuk mandiri, mandiri, mandiri. Gitu. Jadi saya tidak merepotkan orang tua lagi. Itu aja, Elia, satu motivasi saya ya. Jadi memang kemandirian itu sebenarnya juga sulit untuk diraih ya, karena kita juga harus mapan. Tapi ya kembali lagi kan, drive itu, drive dari a person itu drive-nya apa nih? Drive yang menggerakkan dia untuk melakukan segala hal ya, bahkan yang sangat sulit sekali yaitu ya, eh, untuk menjadi mandiri. Ya. Tapi pada saat itu orang tua mendukung Pak. Apa kayak misalnya yaudah deh nggak usah kuliah gitu. Apa tetap nge-push terus untuk Tentu saja nge-push ya, karena justru dalam kuliah itu orang tua itu nomor satu ya. Orang tua itu nomor satu. Bahkan walau bagaimanapun kita menyukai kuliah kita, serajin apapun kita ya, kalau orang tua kita tidak mendukung ya sulit. Nah itu sebaliknya ya, ketika sesulit apapun yang kita jalanin ya dalam perkuliahan itu ya karena dukungan orang tua, tentu saja entah itu doa secara uh, materi ya dan juga segalanya lah. Jadi orang tua saya tentu saja sangat mendukung dan mungkin ya itu adalah yang terbesar ya, pengaruh terbesar dalam saya menyelesaikan kuliah dan menjadi bahkan melanjutkan kuliah pun karena orang tua tentunya. nah lalu waktu pada saat Bapak kuliah ini Bapak kayak melakukan kerja juga kerja sambil kuliah apa fokus untuk pendidikan aja Pak? Ketika S1 freelance ya ada aja lah karena uh, kita ada apa ya ada inilah biasa mahasiswa mungkin zaman sekarang pasti semua mahasiswa ada freelance ya. S1 freelance saja, tapi ketika S2 itu sudah menjadi guru sudah waktu S2. Di S1 hanya fokus ini aja sih sebenarnya. Freelance ya 30% lah dari kehidupan gitu. Jadi kayak bukan iseng ya, mungkin pekerjaannya juga freelance waktu itu sangat menyita waktu juga, bahkan kadang mempengaruhi waktu kuliah ya. Tapi itulah karena tentang freelance-nya ya menggunakan komputer ya, jadi saya sambil kerja tugas yang skripsi dan skripsi itu saya sambil kerja juga freelance. Nah selanjutnya nih Pak mau Ya. nanya untuk kita Bapak boleh nih kayak nge-share ke teman-teman strategi dan pelajaran yang bisa diperoleh untuk mendorong pertumbuhan kayak semangat untuk berkuliah nih Pak. Oke. Buat teman-teman ya yang ini yang lain dalam
kuliah itu yang penting adalah ya kita harus tahu prioritas kita di mana gitu. Jadi prioritas kita tentu saja kita harus sadar bahwa prioritas kita adalah menyelesaikan perkuliahan. Boleh misalkan kita sambil kerja tidak masalah, sambil berorganisasi tidak masalah, atau sambil kegiatan UKM atau hobi kita yang lain ya tidak masalah. Yang penting adalah kita fokus penyelesaian mata kuliah kita, tugas segala macam. Nah, itu kalau kita fokus ya, nah itu insya Allah semua bisa terlewati. Namun ketika kita kehilangan fokus, nah itu sebenarnya masalah itu terjadi ya. Karena kita tidak bisa membagi prioritas apa yang ingin kita selesaikan. Kalau kita ingin menyelesaikan kuliah, harusnya prioritas kita kuliah dulu. Nah, itu adalah tipsnya ya, prioritas dan fokus gitu. Jadi kalau tidak memprioritaskan kuliah ya sulit gitu. Jadi kembali lagi kepada kalian sendiri, prioritas dalam hidup kalian apa gitu. Jadi kalau misalkan menyelesaikan kuliah, ya insya Allah kalau kita sudah prioritaskan, apapun harus kalah gitu. Jadi yang lain mengalah kegiatan apapun itu untuk menyelesaikan kuliah. Fokus ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sukses versi Bapak ini seperti apa Pak? Sukses. Oke, Ya, apa udah merasa pertanyaannya sukses sulit gitu? juga nih Elia. Oke, mungkin sukses di setiap orang itu mempunyai definisi yang berbeda-beda ya. Ada yang sukses itu punya hidup yang mewah, ada sukses itu ada yang bilang punya anaknya banyak, ada sukses itu adalah punya uang tabungan di bank yang sangat banyak. Gitu. Nah, saya pun pada awalnya ya, ketika kemarin-kemarin lah, mempunyai definisi sukses itu ya seperti kebanyakan orang, gitu. Hidupnya mewah, banyak uang. Gitu. Namun ketika kita bertambah pengalaman ya dan sudah lebih banyak mengalami asam garam kehidupan ya, sukses ternyata tidak seperti itulah menurut saya. Gitu. Sukses itu adalah ketika kita hidup sesuai dengan yang diinginkan kita. Gitu. Kita nyamannya seperti apa hidup ini, gitu. Tentu saja tanpa merepotkan orang lain ya. Kita sukses itu tentu saja dari definisi dari kita sendiri. Nah, dari pandangan saya sukses itu adalah ketika hidup kita nyaman. Gitu. Semua dalam hidup kita pasti ada yang kurang aja, tapi kita merasa cukup gitu. Jadi menurut saya ya, kesuksesan adalah kecukupan gitu dan bersyukur. Kalau misalkan kita mengejar kesuksesan yang kadang tidak rasional ya, itu tidak ada habisnya. Tapi kalau kita mungkin kita bisa sukses itu mewujudkan mimpi kita, nah itu mungkin sangat-sangat lebih bermanfaat. Gitu. Lalu nih Pak, ada tips praktis nggak nih Pak? Kayak untuk mengatasi rintangan-rintangan dan meraih kesuksesan yang tadi. Oke, tentu saja pertama itu tipsnya ya, set your goal. Jadi tentukan tujuan kamu. Oke, kalau tanpa tujuan tentu saja target apa yang kita raih kita tidak tahu. Set your goal dulu, jadi tentukan tujuannya apa. Mungkin contoh Elia ya. Elia mungkin punya goals of life-nya ya. Jadi ada life goals-nya apa. Nah, itu karena kita udah tahu apa goals-nya, nah semua kita persiapkan untuk meraih tujuan hidup tersebut. Jadi seperti saya ingin karena saya sudah
settle ya untuk menjadi pendidik ya. Maka dari itu saya mempersiapkan tentu saja karena untuk menjadi pendidik saya siapkan segalanya. Itu kayak ikut sertifikasi, ikut saya juga masih ikut workshop, ikut program sertifikasi dari pemerintah juga sama. Jadi tidak berhenti belajar gitu. Nah itu jadi tipsnya ya untuk meraih itu, jadi kita harus set our goal. Jadi kita tentukan kita mungkin 2025 kita mau ngapain nih, 2027 apa. Jadi ada kayak stepping stone gitu. Jadi ada tahap-tahapannya gitu. Mungkin bisa mulai dari minggu ini atau bulan depan gitu. Contoh ketika kuliah ya. Saya minggu depan harus beres menyelesaikan tugas ini. Nah, itu kan ada tujuannya yang kita raih ya. Atau 2024 saya harus lulus kuliah. Gitu. Nah, ada tujuannya. Nah, itu kita ya set our goal dulu gitu. Jadi tujuannya apa? Nah, baru kita mempersiapkan semuanya dan apa ya, mengkondisikan kita ya terhadap tujuan tersebut gitu. Jadi kan banyak orang ya kehilangan arah karena mereka tidak menentukan tujuannya. Bahkan mungkin kebanyakan tujuan ya. Jadi nggak ada yang jadi. Iya. Jadi Kayak orang janjian. ya. Kadang janjian. Oke. Nah, Elia mau ngingetin lagi nih sama teman-teman yang lagi nonton live ini, barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan, dan Elia juga bakalan pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nah, nanti itu bakal di akhir itu, Elia bakal kasih tahu kalau misalnya akan di-mention juga di akunnya Growfin Academy. Jadi untuk yang pertanyaan-pertanyaan menarik nih, dapat kesempatan memenangkan giveaway ini untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya masih rahasia nih berapa-berapanya. Pokoknya teman-teman bisa langsung nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja nih di kolom chat, langsung di langsung ditulis aja. Ya, nanti Ele bakalan pilih 2 orang pemenang dengan pertanyaan yang menarik. Nah, selanjutnya nih Elia mau nanya lagi, Pak. Bentar ya. Pada saat Bapak ini berkuliah nih, untuk menentukan jurusan kan itu juga penting ya Pak ya? Ya, benar. Nah itu kadang-kadang banyak banget orang yang kayak salah jurusan nih Pak. Nah Bapak bisa kasih tahu nggak nih tips and triknya biar pas Bapak itu bisa tepat gitu memilih kayak pendidikan sarjana bahasa Inggris ini. Sepertinya Bapak Ramadan lagi terkendala jaringan ya teman-teman. Jadi Ella mau kasih tahu lagi buat teman-teman nih kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat aja di kolom chat, nanti bakalan dijawab langsung oleh Bapak Ramadan ya. Dan nanti akan ada 2 orang pemenang yang akan diumumkan di akun Instagramnya Growfin Academy. Jadi buat teman-teman pastiin untuk follow dulu semua akun yang ada di live ini. Nah, sepertinya dan Lelo juga mau ngasih info lagi kalau misalnya Growfin Academy juga akan mengadakan salah satu event di tanggal 5 dan terus pantengin karena itu akan diinfokan di Instagramnya Growfin Academy. Nah, selagi menunggu Bapak Ramadan, teman-teman bisa langsung aja kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung dicek di komentar ya, bisa langsung di-share di kolom komentarnya. Kebetulan apa lampu, di Pak. Rumah saya ini di Cilegon ya, mungkin semuanya sedang pemadaman ini. Jadi mohon maklum lah.
Oke, mungkin kita segera ke sesi tanya jawab mungkin ya Lea dari Iya, penonton. langsung aja. Nah, Ini buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja. Saya pertanyaannya. Oh, selagi menunggu pertanyaan. Aduh. Ella mau ngasih tahu juga tadi kayak tadi ya, kalau misalnya Growin Academy ini akan mengadakan webinar di tanggal 5. Jadi teman-teman bisa langsung follow semua Instagramnya. Dan untuk pertanyaan bisa langsung dikirim di kolom komentar ya. Belum ada pertanyaan nih, Pak. Belum ada pertanyaan. Jadi mau langsung nanya aja ke Bapak nih. oke. Oh ya, ini ada yang bertanya. Apakah bakat itu gift dari Tuhan atau dia? Bagaimana tuh Pak pertanyaannya? Bisa dijawab, Pak? Oh, ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali memang. Memang bakat itu untuk Yudiansyah 92 ya. Sepertinya ini akunnya berarti dia lahirnya tahun 92 berarti. Nah, udah ketahuan tuh tanggal lahirnya ya. Oke, bakat itu adalah itu gift dari Tuhan atau biasa. Tentu saja bakat itu pastinya dari Tuhan. Tapi kalau tidak diasah ya dia hanya sekedar bakat. Gitu. Mungkin Lionel Messi pun dia kalau tidak latihan ya tidak akan jadi Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo bahkan ya. Cristiano Ronaldo itu dia tentu saja pesepak bola yang sangat berbakat sekali ya, tapi dia tetap berlatih, membentuk tubuhnya, bahkan dia menjaga makan dia ya. Ketika dia menjadi pemain profesional ya. Nah itu tentunya intinya Yudiansa 92 berarti tentu saja bakat itu dari Tuhan, tapi ketika di tangan kita ya kita itu adalah pilihan kita gitu mau diasah atau tidak. Itu Yudiansa 92. Bagaimana? Pertanyaan yang bisa ada di atas gunjang. Oh, pertanyaan yang bisa sebentar. Oh, ini pertanyaan dari Neng Lisa _19. Dilihat dari histori yang Bapak ceritakan, sungguh luar biasa, sehingga bisa berbentuk karakter yang luar biasa juga. Nah, pertanyaan itu, bagaimana sih Pak membentuk karakter yang mantap di era rebahan dan banyak kemudahan? Oh iya, dari Neng Lisa ya. Oke, bagaimana membentuk karakter yang mantap di era rebahan? Oke, membentuk karakter ketika pada era yang sangat serba mudah ini ya, tentu saja kita harus berkomitmen. Nah, mempunyai komitmen itu tentu saja kita harus berpikir bahwa semua orang itu mempunyai saat ini ya mempunyai kemudahan tersebut gitu. Apalagi sekarang ya ada AI, bisa saja kita digantikan gitu ya di AI. Bahkan yang terakhir di India ada startup ya mengganti 90% pegawainya dengan AI. Nah, itu mungkin menjadi pelecut kita ya ketika di era modern sekarang ini semua
segalanya mudah, tentu saja walaupun semuanya mudah ya, tergantung siapa yang memegang laptop itu, siapa yang memegang komputer, siapa yang memegang handphone. Jadi bila kita tidak berpacu ya, mungkin bisa kalah saing dengan yang lainnya. Karena sekarang dari contoh 10 orang ya, semua mempunyai akses yang sama gitu. Tentu saja kalau misalkan dulu ya 10 orang itu 5 orang itu yang mempunyai akses lebih baik. Ya, tentu saja dia dapat menyisihkan 5 lainnya yang tidak mempunyai akses. Nah, tapi sekarang semua 10 orang itu semuanya mempunyai akses yang sama. Dan itu menjadi lebih sempit lagi. Nah, itu mungkin jadi pelecut kita bahwa di zaman yang segalanya serba mudah ini, kita juga harus tidak hanya bersaing dengan sesama manusia, juga dengan mesin. Gitu. Jadi membentuk karakternya kita harus mencari informasi ya yang tidak itu aja dan mungkin memperbaiki lingkungan kita ya. Bila lingkungan kita tidak kompetitif ya dan tidak kondusif, mungkin kita bakal rebahan aja selamanya gitu. Namun kita pada lingkungan yang sangat kompetitif sekali dan juga kondusif ya buat kita untuk berkarya, untuk berinovasi ya, itu banyak sedikitnya akan mempengaruhi kita. Gitu. Jadi perbaiki lingkungan dan banyak mencari referensi itu untuk menjawab pertanyaan dari Melisa. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan Nelisa_19. Nah, mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya dan penasaran nih. Nah, dan bagaimana perjalanan Bapak Ramadan kayak tadi udah ditanya-tanya nih dari awal. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran, boleh banget di chat di kolom komentar. Nanti akan dijawab. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi, terima kasih Bapak Tete. Sama-sama. Sama-sama dengan Lisa nih. Sukses ya dengan Lisa. Sebentar ya. Dilihat dulu. Oke, sebentar. Kita cek dulu ke atas. Untuk pertanyaan dari Bu Esti, mungkin bisa dikirim ulang ya. Untuk pertanyaan dari Bu Esti bisa dikirim ulang. Soalnya di Elia nggak muncul. Bentar. Ya. Di kolom pertanyaan. Di kolom pertanyaan. Di Elia nggak ada. Wait. Di kolom pertanyaan. Dia di sini nggak ada, Pak. Bisa di-send orang di sini di komentar ya. Mungkin di Bapak ada pertanyaan dari Bu Esti. Ya, mungkin di repost. Di repost aja ya, soalnya nggak muncul di sininya. Nah, buat yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kami masih buka sesi pertanyaan. Ini Pak pertanyaannya. Ketika life goals gagal, bagaimana menyikapinya? Nah. Oke. Ya. Oke. Ketika life goals gagal, mungkin kita
Eh, ya itu tentu saja sering terjadi pada kita ya, life goals kita, tujuannya yang sudah kita tentukan ternyata tidak teraih ya. Nah itu jadikan itu mungkin saya juga sudah sering ya. Eh, ada dua sih cara menyikapinya ya. Yang satu kita bisa berpikir positif ya. Mungkin kita belum dapat mencapai itu atau kita belum mendapatkan itu karena nanti kedepannya kita akan mendapat ganti atau ada sesuatu yang lain yang lebih baik lagi. Nah itu cara satu ya, kita menjadi positive thinking saja, mungkin bukan positive thinking saja ya. Jadi kadang pikiran kita juga harus diberi seperti apa ya. Jadi kita tidak harus menekan terus gitu, kita drive kita, kadang kita harus ikhlas lah gitu ya, ikhlas. Jadi berpositive thinking bahwa kita akan mendapatkan ganti ya yang lebih baik lagi. Nah yang kedua, jadikan itu apalagi bukan hanya ini ya, tapi dicatat gitu, kita analisis kenapa bisa terjadi kegagalan tersebut, menjadikan itu pelajaran. Itu karena ketika kita tidak dapat ya atau gagal life goals-nya, nah itu sebenarnya kita sedang trial dan error gitu. Nah ini saat trial lalu error dulu kan. Nah saatnya kita trial lagi, kita coba lagi. Nah kita nanti dapat pelajaran ya agar ke depannya untuk meraih life goals kita ya. Mungkin karena sudah tahu sebelumnya ada pengalaman ya, berharga banget kita bisa menentukan life goals kita yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan patah semangat Bu Esti bila kita gagal ya, karena gagal adalah seperti banyak yang bilang adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Bu Esti. Bagaimana Ibu? Apakah sudah puas dengan pertanyaannya? Apa ada lagi nih yang mau ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami buka sesi tanya jawab satu orang lagi nih kalau ada yang mau bertanya. Kemungkinan sudah ya sesi tanya jawabnya. Nah, lalu untuk di sesi selanjutnya nih Pak, apa ada pesan untuk para teman-teman virtual kita nih Pak dalam meraih kesuksesan nih dalam menempuh pendidikan? Oke, pesan-pesannya selain apa yang kalian pelajari ya, entah kalian kuliah atau tidak kuliah atau apapun, tetap kalian harus mengikuti namanya University of Life. Jadi University of Life itu adalah universitas kehidupan ya. Jadi dalam University of Life itu ada tiga mata kuliahnya ya. Yang semuanya wajib untuk menguasai. Yang satu di University of Life itu ada ilmu IT ya, atau Information Technology. Kita tidak boleh gaptek, tidak boleh telat informasi. Kita harus up to date, buka wawasan. Jadi kita dapat melindungi dan memudahkan ya langkah kita ke depannya, karena kita sudah punya informasi terlebih dahulu ya. Bahkan seperti kita mensurvei ya sesuatu, kita harus mengetahui informasi itu sangat penting. Information and Technology IT ya. Jadi yang pertama adalah IT itu harus wajib banget, nggak boleh gaptek zaman sekarang. Terus yang kedua adalah bahasa Inggris atau mungkin bahasa asing yang lainnya ya. Tentu saja ketika seseorang hanya dapat menguasai bahasa ibunya saja atau lokal ya, dia mungkin tidak bisa
apa ya, melangkah atau merubah hazanah pikirannya ya. Jadi horizon dari kepalanya itu cuman dari satu sudut pandang saja. Jadi seperti kuda, gitu. Jadi lurus saja. Nah, ketika kita mempelajari bahasa asing ya, itu akan terbuka gitu. Jadi kita tidak hanya punya satu sudut pandang saja gitu. Mungkin bila kita negatif atau terkekang ya oleh tradisi dalam suatu daerah ya. Tapi itu baik juga. Namun ya, kita sebagai manusia global ya, kita harus membuka hazanah kita kepada dunia luar juga. Jadi dengan bahasa asing juga ya. Khususnya bahasa Inggris ya, karena itu sudah sangat lumrah sekali ya. Nah, itu akan menambah sudut pandang kita. Jadi kita tidak berpikir bahwa itu gitu, tapi kita juga mempelajari budaya dan sudut pandang tertentu ketika kita mempelajari bahasa asing. Jadi kita seperti berpindah gitu. Jadi kita menyikapi sesuatu tidak dalam satu sisi. Nah, itu juga kelebihan ya yang bisa dapatkan ketika mempelajari bahasa asing. Nah, yang ketiga, nah tentu saja adalah ilmu bisnis. Ya. Jadi IT, bahasa Inggris, dan bisnis. Tentu saja bisnis itu juga penting. Nah itu adalah 3 tips ya. Mungkin tipsnya satu ya, University of Life. Nah, jadi University of Life itu ada 3, itu sangat penting sekali. Kita tidak boleh gaptek, kita harus tahu bisnis, dan juga kita harus menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Oke, seperti itu Elina dari saya. Jadi itu tadi ya pesan dari Bapak Ramadan, yaitu pertama kita harus mengerti IT, lalu bahasa Inggris, dan yang ketiga ilmu bisnis. Nah, yang ketiga ini nih ilmu bisnis. Pertanyaan Pak Yudi sudah. Pak Yudi sudah tadi. Sudah. Pertanyaan Pak Yudi sudah. Ya. Oke, jadi balik lagi nih ya, pesan dari Bapak Ramadan kan yang ketiga itu ilmu bisnis. Jadi teman-teman bisa nih belajar ilmu bisnis di Growfin Academy. Teman-teman bisa langsung follow aja langsung, karena setiap harinya mereka bakal update konten-konten menarik seputar bisnis. Dan nanti kan akan ada webinar nih, teman-teman bisa banget ikutan di sana untuk bisa lebih lanjut mempelajari bagaimana cara berbisnis yang dapat menguntungkan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada nggak nih Pak kata-kata untuk mendorong teman-teman nih yang lagi nonton untuk mengejar impian kita gitu. Kata-kata yang biar menambah semangat nih Pak. Saya kata-katanya yang pertama ya, ikut webinar itu ya 5 Agustus. Nanti mungkin ada profesional dan lainnya, sangat penting sekali ya itu. Oke, lalu kalau dari saya untuk semuanya ya agak termotivasi mungkin ya, bila kita ingin hidup dengan bebas, maka kita harus mengembangkan diri kita, jadi kita tidak tergantung dengan orang lain. Jadi kita tentu saja harus memperbaiki diri kita dengan banyak kualifikasi dan banyak kemampuan. Jadi jangan melulu itu aja. Gitu. Jadi bila ingin bebas ya, anak muda nih ingin bebas ya, tapi dia masih bergantung dengan hal yang masih bergantung gitu ya, sangat. Jadi untuk kita harus mandiri, tidak tergantung dengan orang. Nah, kita harus tentu saja mengupgrade diri. Itu ya. Memperbaiki diri ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya kita ada di sesi yang terakhir nih. Elia mau ngasih tahu lagi sekali lagi buat teman-teman nanti yang sudah bertanya tadi, terima kasih banyak. Nanti bakal Elia pilih nih 2 orang pemenang dari pertanyaan yang tadi, dan akan pemenangnya diumumkan di akun Instagramnya Growfin Academy. Jadi pastiin dulu kalian follow semua akun yang ada di live ini. Nanti Elia juga bakal ngecek nih kalau misalnya teman-teman pertanyaannya tadi yang sudah dikirim bagus-bagus tapi tidak memfollow, mohon maaf nih nggak
nggak dijadiin winner. Jadi pastiin dulu, di follow dulu akun Instagramnya, lalu nanti Growfin Academy juga udah di-spill nih tadi bahwa akan ada webinar di tanggal 5 dengan banyak sekali narasumber-narasumber yang berkompeten di sana. Teman-teman bisa mempelajari ilmu bisnis kayak lebih mendalam. Dan kita sudah ada di sesi terakhir nih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah menyempatkan hadir di live santuy ini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Sama-sama, saya juga berterima kasih sudah diundang. Mohon maaf juga nih, kebetulan banget mati lampu gitu dari ada pemadaman ya. Padahal ini udah mungkin dari tahun lalu ya, baru ini terjadi, mungkin saking spesialnya ya acara dari Growfin Academy ini. Sangat positif, saya juga terima kasih sudah diundang. Waktunya nggak tepat ya Pak ya, mati lampunya. Iya benar. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton live ini, yang sudah meramaikan ya, terima kasih banyak. Pokoknya tetap terhubung dengan Growfin Academy, pokoknya jangan lupa follow-follow, karena nanti bakalan terus akan ada konten inspiratif. Nah, terima kasih Bapak ya, terima kasih. Selanjutnya terakhir oke, bisa nanti kita akan ada dokumentasi dulu nih Pak. Oke. Mau LSS deh Pak buat dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Buat teman-teman juga terima kasih sudah hadir. Ya nih nggak sabar buat webinar, iya makanya jangan lupa di follow dulu ya